Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus daurah parenting Islami, sukses mendidik anak di zaman fitnah. Bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas daurah parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini insyaallah kita akan memasuki kembali, belajar kembali dalam kitab Tarbiyatul Abna. Subhanallah, Tarbiyatul Abna yang dikarang oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada beliau ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang beliau tulis menjadi bekal untuk kita menuju orang tua yang lebih baik dari kemarin. Dan semoga Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita kembali dengan orang-orang yang kita cintai. Amin. Allahumma amin. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, hari ini kita sudah ada di halaman 145. Bagi yang memiliki kitab bahasa Arab. Jadi Syekh sebelum membahas tentang masalah larangan membuli, larangan mencela, beliau terlebih dahulu membahas tentang bagaimana sebaiknya seorang kakak dan adik itu hendaklah berkasih sayang. Ya, subhanallah. Dan ini masalah kakak dan adik ini adalah masalah klasik ya, Masya Allah. Di mana-mana yang namanya kakak adik itu terkadang kita mendapati sesuatu yang berbeda di kalangan anak-anak kita ya. Dan itu menjadikan anak-anak akhirnya subhanallah terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Dan kakak adik ya yang biasanya ada di dalam dunia anak-anak itu sudah siogianya harus saling menyayangi, mengasihi, rukun, kompak ya. Dan itu siapa yang menanamkan? Kita sebagai orang tua. Jadi kita tanamkan yang namanya kakak beradik itu harus saling menyayangi, harus saling mengasihi. Ibu bangga kepada kalian wahai anak-anakku kalau kalian rukun ya misalnya. Ya kita katakan kepada mereka, ibu kecewa nak kalau kalian itu misalnya tidak rukun, Masya Allah. Dan ini perlu kita ajarkan kepada mereka. Lebih-lebih di dalam Islam ditekankan bahwa seorang yang usianya lebih besar, maka dia hendaklah menyayangi yang lebih kecil. Sebaliknya, siapapun yang usianya lebih kecil, hendaklah dia menghormati yang lebih besar. Subhanallah. Dan ini diajarkan di dalam Islam. Masya Allah ya. Di Islam itu adalah agama yang subhanallah, yang luar biasa. Masya Allah. Hal-hal yang demikian itu benar-benar diperhatikan betul. Masya Allah. Ya. Kita tahu Rasulullah SAW beliau mewanti-wanti kita. Dan di sini juga ada disebutkan oleh Syekh ya, beliau membawakan sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Bukan golongan dari kami, kata Rasulullah SAW, orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak memuliakan yang lebih tua atau tidak menghormati yang lebih tua. Ya subhanallah. Dan ini merupakan akhlak yang baik di dalam Islam. Yes, Syekh mengatakan alal abawaini mulahadhatun tasarrufatil abna. Ya, subhanallah. Bagi al-abawain itu artinya adalah kedua orang tua, hendaklah ia memperhatikan ya sikap anak-anak
yang ada di depannya, tasarrufatil abna, ya, ma'a ba'dhuhumul ba'd, ya, sikap anak-anak kita terhadap sebagian yang lainnya, ya, baik itu dengan kawan-kawannya atau dengan saudara kandungnya. Wal islah fi dzalik qadrul istita'ah, dan semampu kita, ya, kita tetap membimbing anak-anak kita ke jalan kebaikan, ya, karena ketika orang tua itu mampu menjadi teladan yang baik, mampu membimbing anak-anak ke jalan yang Allah ridhoi, itu sesungguhnya teman-teman merupakan amal jariyah bagi kedua orang tua itu sendiri. Subhanallah. Dan itu adalah tugas kita sebagai orang tua. Dari mana anak-anak melihat, mendengar, ya, kebaikan-kebaikan, tidak lain dan tidak bukan di antaranya adalah dari kedua orang tuanya. Subhanallah. Jadi kita sebagai orang tua, di antara tugasnya adalah menemani buah hati kita, ya akhwat, menuju ke hal-hal yang baik, kepada menunjukkan kebaikan-kebaikan. Subhanallah. Dan ini menjadi amal jariyah bagi kita. Dan itu semampu kita. Ya, semampu kita. Akhlak-akhlak yang baik perlu kita tanamkan sedini mungkin. Ya, rasa untuk berterima kasih kepada orang lain, rasa untuk menghargai orang lain, rasa untuk memuliakan yang lebih besar, menyayangi yang lebih kecil, ya, kemudian bagaimana sikap terhadap orang yang lebih tua misalnya, ya, semuanya didapatkan dari kita. Karena pastinya yang namanya buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya. Maka kata Syekh menyebutkan falyughris fis saghir ihtiramul kabir wal yughris fil kabir al atwa 'ala saghir, ya. Dan hendaklah kita sebagai orang tua mampu membimbing anak-anak kita, terutama yang besar, untuk menyayangi anak-anak yang lebih kecil. Sebaliknya, ya akhwat, kita katakan kepada anak-anak kita yang usianya lebih kecil, kita katakan, nak, dek, muliakan kakakmu. Ini loh, ini kakakmu, nak. Engkau harus bisa menghormatinya. Karena ketika engkau memuliakan kakakmu, artinya engkau sedang mengamalkan apa yang Rasulullah SAW sabdakan. Kalau ummah cinta Nabi, cinta Rasul. Sebagai bukti cintanya ummah kepada Rasul, maka ummah menyayangi kalian, gitu ya misalnya. Ya kita katakan kepada anak-anak kita berikan contoh yang baik, teladan yang baik. Di antara teladan yang baik adalah kita menyayangi mereka. Karena mereka tentunya usianya lebih muda daripada kita. Subhanallah. Dan dalam hadis ini, ya akhwat, ya, hadis laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana, ini menunjukkan, ya, tentang disyariatkannya berakhlak yang baik dan wajibnya menyayangi antar sesama kaum muslimin, bukan hanya kakak beradik, tetapi juga menyayangi sesama kaum muslimin. Subhanallah. Di dalam Islam diterangkan tentang adab dan sopan santun ketika bergaul. Ya, bergaul dengan anak muda ataupun orang yang lebih senior misalnya. Dan semuanya harus tahu, ya, adab dan yang lebih pantas untuk dilakukan. Baik. Dan subhanallah, sebagaimana kita tahu, ya akhwat, akhlak mulia ini adalah bagian dari Islam. Bahkan subhanallah, ya, dalam hadis ini coba lihat. Rasulullah mengatakan laisa minna, bukan golongan dari kami. Itu adalah sesuatu teguran yang sangat-sangat keras, ya. Karena kalau biasanya kalau bukan golongan dari kami, para ulama mengartikan berarti bukan dari umat Nabi kita Muhammad SAW, ya. Dan bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita misalnya, ya, untuk menghormati orang yang lebih tua, di antaranya misalnya mendahulukan orang yang lebih tua dalam berbicara, ya, Masya Allah. Ini juga ada kuduahnya, ada contohnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Apa di antaranya? Kita boleh berkisah, ya, kepada anak-anak kita. Nah, dulu Nabi kita Muhammad SAW, beliau ketika datang 3 orang sahabat Nabi, ada Abdurrahman bin Sahal, ada Huwaisah bin Mas'ud, dan ada Muhaisah bin Mas'ud, ya. Maka ketika itu mulailah Abdurrahman bin Sahal berbicara, dan kita sudah, ya, kemarin pernah membahaskan. Dan kemudian yang paling muda ketika itu adalah Abdurrahman. Maka Nabi pun mengatakan kabirul kubra, ya, hormati yang lebih tua. Subhanallah. Jadi ini di antara
tanda memuliakan orang tua atau yang senior adalah mendahulukan orang yang lebih tua dalam berbicara. Subhanallah. Dan ini pun subhanallah ya teman-teman, dicontoh oleh para sahabat. Ya, baik itu Abdullah bin Umar. Kita tahu Abdullah bin Umar ketika tahu di situ ada banyak orang-orang yang lebih besar, maka beliau tidak bertutur kata dulu. Beliau mempersilahkan para sahabat yang senior untuk berkata dan menjawab pertanyaan dari Nabi kita Muhammad SAW. Ya, Masya Allah. Kemudian yang kedua, kita juga bisa mengajarkan kepada anak kita bahwa ketika kita ingin menghormati yang lebih tua, maka ucapkan salam terlebih dahulu ya kepada yang lebih tua. Dan mendahulukan orang yang lebih tua untuk mendapatkan tempat duduk dalam majelis. Wah, Masya Allah, ini Masya Allah ya, sesuatu yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak. Jadi Al-Hafidh Al-Iraqi, beliau menyebutkan dalam Faidul Qadir, beliau mengatakan memberikan atau melapangkan tempat duduk bagi orang tua itu adalah sebuah kemuliaan. Ya subhanallah. Contoh biasanya kan kalau orang-orang yang senior, orang-orang yang sudah sepuh, itu yang saya temui. Jadi alhamdulillah wa syukurillah, saya itu ada majlis ilmu offline ya di Yogyakarta itu di Masjid Pogung Baru. Besok insya Allah ada setiap Rabu pekan ke-3 dan ke-4 tuh Masya Allah rata-rata tuh jamaahnya senior. Masya Allah, semoga Allah menjaga mereka. Beliau-beliau ini Masya Allah teman-teman, kalau pas belajar Masya Allah itu unik ya. Saya kalau di masjid kan biasanya bersaf itu ya, dari depan terus nyambung lagi. Nah kalau di masjid ini unik karena yang hadir rata-rata senior yang lebih sepuh ya, jadi duduknya itu nyender tembok gitu. Jadi melingkar gitu ya, Masya Allah. Ya enggak apa-apa. Jadi ketika kita tahu misalnya ya di majelis talim tuh ada apa? Ada orang yang lebih sepuh misalnya. Terus kita persilakan pas kita datang pertama nyender di tembok, misalnya ya nyender di dinding. Ada yang lebih sepuh kita persilakan, silakan Mbak, silakan Bu Uti, kalau mau nyender monggo gitu ya. Dan itu Masya Allah ya teman-teman, kalau kita tuh bawa anak kita nih ke majelis ilmu, terus kita tuh perlakukan orang tua, memuliakan orang tua, itu tuh sebenarnya kita sedang mengajarkan kepada anak kita bahwa itulah cara memuliakan orang tua. Tanpa kita harus berkata-kata, mereka akan melihat apa yang dilakukan oleh ibunya. Jadi sering-seringlah kita menjadi teladan yang baik untuk anak-anak kita, karena itu akan ditiru oleh anak-anak kita dan akan menjadi amal jariah bagi diri kita. Baik. Kemudian di antara Rasulullah SAW itu pernah beliau juga di antara memuliakan orang tua adalah mengangkat orang yang paling sepuh untuk menjadi pemimpin. Ya. Jadi Masya Allah ya, kalau memang orang tua punya kapasitas di dalamnya. Ya, jadi kalau misalnya nih ada anak muda, orang sepuh sama kapasitasnya sama ya dari segi keilmuan, dari segi memimpin, maka yang diangkat adalah orang tua. Ya. Dan ini harus memiliki kapasitas yang minimal sama. Baik, itu di antara cara memuliakan orang tua. Nah, bagaimana di antara bentuk menyayangi orang yang lebih muda? Di antaranya misalnya Rasulullah SAW pernah bercanda dengan anak kecil, ya kan? Ya ketika Rasulullah SAW menemui teman-temannya Anas, ya atau adiknya Anas, maka Rasulullah mengatakan, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Ya wahai Aba Umair, apa yang dilakukan oleh burung kecil peliharaanmu, gitu kan ya? Kemudian mengusap kepala anak-anak, itu tanda sayang. Jadi subhanallah ya. Di antara tanda sayangnya seseorang, kalau kita pengen lihat, kalau ketemu anak kecil tuh disayang, kepalanya tuh dielus, bukan dicubit-cubit. Ya, kadang kita kurang bijak dalam berjumpa dengan anak-anak. Ya, anak-anak kecil karena menggemaskan akhirnya apa? Pipinya dicubit-cubit. Padahal seharusnya kita menyayangi mereka dengan misalnya mengusap kepala anak-anak kecil, ya subhanallah. Atau misalnya bagi seorang ayah atau seorang ibu boleh mencium anak-anaknya. Karena Rasulullah SAW juga pernah mencium Hasan, putranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan beliau juga pernah mengatakan kepada Al-Aqra bin Habis At-Tamimi, yang mana beliau memiliki 10 anak dan tidak pernah mencium seorang pun dari mereka. Maka Rasulullah mengatakan, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak disayang. Subhanallah. Jadi boleh kita menyium anak kita, ya subhanallah, terutama kita sebagai seorang ibu. Baik. Kemudian di antara bentuk sayang juga ya akhwat, misalnya
kita memuji anak-anak kita itu juga tanda sayang. Namun tetap pujiannya harus kita sertakan zikir. Ya, masya Allah, misalnya barakallahu fiik anakku, ya Sali, masya Allah, itu juga diperbolehkan. Ya, jadi disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini di antara bentuk ya kita menyayangi yang lebih muda dan menghormati yang lebih tua. Kita kembali ke kitab ya akhwat. Nah, kemudian di sini sebentar, ini ada catatan kaki dari Syekh. Ini hadisnya sahih. Kemudian Syekh juga menyebutkan laisa minna man lam ya'rif haqqu kabirana wa yarham saghirah. Hampir sama. Sama, artinya sama ya. Bukan masuk dari kami orang yang tidak mengetahui hak orang yang lebih sepuh dan menyayangi yang lebih kecil. Waliya'allamu jami'an al-adab ma ba'dhumul ba'd wa tarkus sukhriyah wal istihza min ba'dihimul ba'd liqaulihi tabaraka wa ta'ala. Ya subhanallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa ay yakunu khairam minhum wala nisaa'un min nisa'in asa ay yakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Ada dalam surah Al-Hujurat ayat 11. Masya Allah ya. Jadi subhanallah ya akhwat, di dalam Islam itu diajarkan ya. Di antara adabnya adalah kita tidak boleh yang namanya menghina. Ya, sukhr itu mengolok-ngolok. Ya, itu nggak boleh. Istihza itu adalah ya menghina, ya, merendahkan. Itu juga tidak boleh. Subhanallah. Dan ini perlu kita belajar bersama-sama bahwa apapun nama dari sebuah pembulian itu tidak dibenarkan. Ya, jadi kan saya tuh pernah dengar ada yang berpendapat bahwa pembulian itu dibolehkan dengan alasan untuk menguatkan jiwa anak. Padahal ya tetap saja yang namanya bully, ya penindasan, yang namanya bully ya itu akan menyisakan sesuatu yang sakit di dalam hati anak-anak. Ya subhanallah, dan efeknya tuh ngeri banget. Anak yang pernah dibully biasanya ya, dia akan membuli yang lain. Ya subhanallah. Dan itu biasanya yang namanya bully ya mencela itu nggak satu kali, biasanya dilakukan berulang-ulang kali. Subhanallah. Dan dalam Islam ya kalau yang membuli itu sebenarnya ya ketika dia membuli kawannya, ya pelaku pembulian itu sebenarnya sedang mengalirkan dosa jariah, ya kan? Kenapa? Karena korbannya pasti akan membuli lagi, ya subhanallah. Dan subhanallah, yang namanya subhanallah ya akhwat, saya itu pernah ya, terkadang saya pernah menemukan sebuah kasus seorang ibu di mana lisannya itu sangat-sangat suka sekali membuli anak-anaknya, ya. Suatu hari dia dipanggil oleh pihak sekolah karena anaknya juga membuli kawannya. Maka ketika itu dia baru menyadari bahwa ternyata ucapan beliau yang beliau ucapkan pada diri anak-anak itu ternyata ditiru oleh anak-anaknya dan disampaikan kepada kawannya. Subhanallah, subhanallah ya akhwat. Dan ini menjadi dosa jariah kalau tidak diputus mata rantainya. Maka bagi kita sebagai seorang ibu, hati-hati ketika kita berucap. Ya, karena yang namanya pembulian itu juga ada kan bullying secara verbal, ya enggak? Ada kan jenis-jenis bully itu ada yang dengan lisan, ya misalnya dengan menghina, mengejek, memanggil nama. Ada yang anaknya gemuk dipanggil gembrot, ya dipanggil apalah, masya Allah. Anaknya kurus dipanggil sesuatu yang dengan panggilan yang tidak baik, misalnya ya. Itu semuanya adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan, ya subhanallah. Dan ketika lisan kita tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Karena apa yang kita ucapkan itu akan berdampak sangat pada anak-anak. Jadi kita nih sebagai seorang ibu mulailah kita belajar. Belajar kalau kita tidak atau belum bisa berkata-kata yang baik, kita mungkin terkadang melabeli anak-anak kita dengan label-label yang tidak baik. Nah ini hati-hati. Ya, itu juga sesuatu yang secara tidak disadari membuli anak kita. Ya,
Karena kadang ya subhanallah, yang namanya ibu itu saya paham. Yang namanya ibu itu Masya Allah ya, tugasnya banyak. Ya, tugasnya banyak dan ketika Allah Maha tahu tugas seorang ibu itu banyak, terkadang ibu ini kurang bisa mengontrol emosinya. Subhanallah. Dan yang paling mengerikan ya ketika ibu ini akhirnya melabeli anak-anak dengan label-label yang tidak baik. Subhanallah. Dan ini bentuk pembulian. Subhanallah. Dan takutlah kepada Allah ya akhwat, manakala apa yang kita ucapkan itu ternyata akhirnya menjadi sebuah kenyataan. Ya, karena doa seorang ibu bagi anaknya di antara doa yang mustajab. Ya. Jadi yuk, daripada kita marah-marah nggak baik ke anak kita atau sampai membuli anak kita sendiri, maka lebih baik kita diam sejenak ya, kita menjauh sejenak dari anak-anak dan kita mulai pikir bareng-bareng ya Allah ya. Semoga Engkau membantu hamba untuk tidak mengata-katakan anak-anak dengan sesuatu yang tidak baik, karena subhanallah ketika sampai keluar kata-kata yang tidak baik itu adanya nanti penyesalan. Subhanallah, adanya penyesalan ya. Dan sesuatu yang sudah kita ucapkan tidak bisa kita tarik kembali. Subhanallah. Atau ada yang ini ya, saya itu pernah juga dapat curhatan seorang ibu yang dia itu beralasan ketika membuli anaknya itu alasannya orang tuanya dulu juga suka membuli. Maka bagi siapapun ya akhwat di antara kita yang mungkin ya pernah menemukan orang tua kita yang dulu pernah membuli kita, maka maafkanlah ya, putus mata rantainya. Demi Allah, kebaikan orang tua kita kepada kita itu jauh lebih banyak daripada kesalahan mereka. Ya, apakah kita ridho melihat anak-anak kita akhirnya membuli orang lain, dan itu akan menjadi dosa jariah bagi orang tua kita. Subhanallah. Ya, hentikan pembulian dari skala rumah terlebih dahulu, karena kalau kita ingin menghentikan pembulian di skala besar di luar rumah itu butuh waktu. Ya, jadi ayo mulai dulu dari dalam rumah dulu. Dari dalam rumah kita sebisa mungkin tidak membuli anak-anak kita, baik itu secara verbal maupun secara fisik. Ya, tidak memukul, tidak menendang, tidak mencubit, ya, tidak mendorong, ya, tidak melakukan sesuatu yang subhanallah tanpa kita sadari ternyata itu membuat anak kita akhirnya menjadi anak-anak yang tidak percaya diri, ya subhanallah. Karena sesuatu yang diperbuat oleh kedua orang tuanya. Subhanallah. Dan ini merupakan perbuatan yang tidak diindahkan di dalam Islam ya akhwat. Ya, kita semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, apa yang kau lakukan kepada anak-anakmu? Ya, apa yang engkau ucapkan kepada anak-anakmu? Ya subhanallah, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Dan orang tua yang selalu bisa menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya, maka busro, kabar gembira ya, akan panen nanti pahala di akhirat atas apa yang dilakukan oleh anak-anaknya ya. Baik, dan untuk pembulian ini ya akhwat, terkadang ya orang tua sudah baik di dalam rumah, sudah memberikan teladan yang baik, baik itu ayahnya maupun ibunya sudah menjadi orang tua yang solih dan salihah, subhanallah. Ternyata didapatkan oleh anak-anak kita misalnya dari lingkungan sekolah, contoh misalnya. Maka apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah kita komunikasikan dengan pihak sekolah. Jangan dibiarkan saja. Ya, misalnya di sekolah terjadi pembulian dan ini sepertinya kok banyak sekali ya. Sekolah itu akhirnya ya terjadi di sekolah itu terjadi pembulian. Maka yang harus kita lakukan adalah mengkomunikasikan dengan pihak sekolah. Jangan membiarkan saja. Karena kalau dibiarkan ini akan panjang masalahnya dan tidak pernah selesai ya. Dan subhanallah ya akhwat, pembulian yang dilakukan oleh anak-anak di sekolah itu terkadang sampai ke fisik. Saya pernah mendengar ada orang tua yang takut menyekolahkan anak di sebuah sekolah karena pernah mendengar anak temannya itu sekolah di sebuah sekolah A pernah terjadi sampai pembulian fisik. Jadi perutnya itu diinjak dengan kaki temannya gitu ya, subhanallah. Dan ini membuat ibu ini nggak mau menyekolahkan anak di situ. Padahal sebenarnya ya akhwat ya, yang namanya pembulian di sekolah
manapun tuh ada. Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir, ya. Kita bekerja sama dengan pihak sekolah, bekerja sama dengan wali murid yang ada di kelas. Ya, yuk kita didik bareng-bareng anak kita. Yuk kita nasihati anak kita, tidak boleh mengejek, tidak boleh berkata buruk, tidak boleh menghina, tidak boleh menyakiti kawan, harus menyayangi kawan. Subhanallah, ya. Itu kita yang mengajarkan, ya, dan kita yang menyampaikan kepada anak-anak kita. Tentunya kita tetap berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada anak-anak kita teman-teman yang baik, ya. Memberikan kepada anak-anak kita guru-guru yang baik, ya, subhanallah. Karena memang subhanallah yang namanya pembulian ini tidak dibenarkan di dalam syariat. Jangankan pembulian secara fisik, pembulian secara kata-kata saja sudah Allah Subhanahu wa taala yang berkata kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kepada siapa? Allah berkata kepada kita orang beriman. La yashhar qaumun min qaum. Janganlah suatu kaum mengolok-ngolok kaum yang lain. Kita nggak boleh mengolok-ngolok. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, asa ayyakunu khairam minhum. Ya, bisa jadi orang yang kalian olok-olok itu ternyata lebih baik dari yang mengolok-ngolok. Subhanallah, subhanallah. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Lihat di sini, lihat ya ibu-ibu. Allah menghususkan kepada para wanita, dan jangan pula wanita-wanita kalian mengolok-olok yang lain. Ya, di situ bukan laki-laki tapi khusus wanita. Hikmahnya banyaknya para wanita yang mengolok-ngolok wanita yang lain. Jadi banyak kejadian para wanita itu lisannya yang subhanallah banyak dosa yang keluar dari lisan ya akhwat. Banyak dosa yang keluar dari lisan ya akhwat. Ya subhanallah. Mari kita bertakwa kepada Allah dengan lisan-lisan kita, ya. Jangan sampai lisan-lisan ini mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Karena di sini Allah mengatakan wala nisa min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun, ya. Jadi bisa jadi orang yang diolok-olok itu ternyata dia lebih baik daripada orang yang mengolok-ngolok. Ya, subhanallah. Yang mengolok-ngolok itu bisa ini ya, teman-teman, itu tidak diperbolehkan, apalagi sampai keluar yang namanya, mohon maaf ya, nama-nama kebun binatang itu ya. Itu nama-nama binatang yang tidak baik disebutkan, itu juga jangan sampai kita mengolok-ngoloknya. Sampai Allah tuh menyebutkan wala talmizu anfusakum. Apa kata Allah Azza wa Jal? Dan janganlah engkau subhanallah mencela orang lain, subhanallah. Wala tanabazu bil alqab. Dan kita tidak boleh ya memanggil dengan gelar yang buruk sesama kita. Ya wahai krempeng, wahai gemuk, wahai gembrot, apalah, nggak boleh. Ya nggak boleh. Tetap tidak boleh. Kadang itu juga terjadi pada saudara kita. Lihat misalnya anak kita kurus, misalnya ya, atau anak saudara kita kurus. Kita bilang kamu kok kurus banget, ya krempeng banget. Apa nggak dikasih makan sama orang tuamu? Wah itu nggak boleh kayak gitu. Ya, dan subhanallah itu akan menyakiti hati orang tuanya. Maka hati-hati. Kalau kita melihat ada di antara saudara kita yang mungkin memang badannya segitu-gitu aja anaknya, ya kita doakan. Semoga Allah berikan keberkahan. Semoga Allah sehatkan. Ya Masya Allah. Dan gak selamanya yang kurus itu tidak sehat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ya bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasikan sesudah iman. Ya. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Dan barang siapa yang dia tidak bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang zalim. Ya, kenapa disebut orang-orang yang zalim? Karena mendolimi saudaranya dengan lisannya, ya dengan lisannya. Subhanallah ya akhwat. Jadi mengerikan sekali ya. Mengerikan sekali ketika ternyata subhanallah kita itu secara tidak langsung mencela orang lain, ya. Atau secara tidak langsung kita mencela anak-anak kita. Subhanallah. Karena sesungguhnya anak-anak kita adalah anak-anak yang memiliki potensi yang berbeda-beda. Ya, tidak boleh kita sebagai orang tua mengejek anak-anak kita, mengomentari anak-anak kita dengan komentar yang justru itu menghalangi anak-anak kita untuk bangkit, untuk memiliki perilaku yang baik. Ya subhanallah. Dan setiap anak pasti akan melakukan sebuah kesalahan. Karena memang dengan melakukan kesalahan, anak itu kadang sedang berproses. Maka jaga lisan-lisan kita, jangan sampai kita mengejek, menyalahkan, merendahkan anak-anak kita. Kalaulah memang mau menegur, tegurlah anak-anak kita dengan cara yang baik. Ya, jadi subhanallah, dalam Islam itu diajarkan bagaimana kita menegur dengan cara yang baik. Ya subhanallah. Kadang ya itu sebuah hal yang
kita jarang kita sadari. Ya subhanallah, mengatakan kepada anak kita yang sudah mulai berubah, kita hitung-hitung kembali kesalahan yang sudah lalu. Subhanallah. Dan itu membuat anak-anak kita sakit hatinya. Ya subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita dalam mendidik anak-anak kita, terutama dari melabeli anak-anak kita dengan sesuatu yang tidak baik. Baik, kemudian bab yang selanjutnya kita bahas hari ini insyaallah karena ini juga penting. Di antaranya Syekh menyebutkan ya akhwat, nah ini nih yang lagi lumayan rame nih ya. Apa di sini judulnya? Wa farriqu bainahum fil madaji. Kita sebagai orang tua ya akhwat, hendaklah memisahkan anak-anak kita dari tempat tidur. Nah, ini dia. Jadi pisahkan tempat tidur anak-anak. Kita sebagai orang tua ketika membimbing anak-anak kita, maka yang kita jadikan panduan diantaranya adalah apa-apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa-apa yang ada di dalam hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW mengatakan, ya apa kata beliau, murru auladakum bis salat wa hum abna'u sab'a sinin. Ya, kata Rasulullah SAW, perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ya ketika usianya 7 tahun. Subhanallah. Di anak-anak ketika usianya sudah mulai 7 tahun, kita mulai perintahkan sholat ya di usia 7 tahun itu. Dan kalau sudah usianya 10 tahun, subhanallah, dan dia belum mau sholat, maka apa kata Rasulullah SAW? Muru auladakum bis sholat wahum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 10 sinin. Dan pukullah mereka ketika usianya 10 tahun kalau dia sampai meninggalkan sholat. Ya. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka antara anak laki-laki dan anak perempuan. Kalau kita lihat dari wa di sini, maka kaitannya adalah usia 10 tahun ya. Tapi boleh kita latih anak-anak kita dari usia 7 tahun untuk dipisahkan tempat tidurnya. Ya subhanallah. Kenapa? Karena biasanya anak-anak itu butuh proses. Ya, anak-anak itu butuh proses ya teman-teman. Dan ini juga subhanallah bagian dari pengajaran ya. Jadi kalau kita berbicara tentang memisahkan tempat tidur anak-anak, ya subhanallah, ini masalah yang tidak main-main ya. Karena dampaknya itu mengerikan. Jadi kalau memang misalnya anak di usia 7 tahun sudah mulai kita latih, itu jauh lebih baik. Ya jauh lebih baik. Di ketika usia 7 tahun, ya subhanallah, mulai kita latih tempat tidurnya dipisah, tempat tidurnya. Kadang kan subhanallah ada yang mohon maaf sekali ya, ada yang rumahnya itu SSSSS apa tuh ya, sangat sederhana. Yang mana di situ mungkin ya tidak ditemukan kamar lain untuk anak-anak. Maka minimal ya subhanallah, kalaulah memang demikian kenyataannya, maka tempat tidurnya, kasurnya itu yang dipisahkan. Ya dipisahkan dari orang tuanya, dari kakak adiknya, ya dipisahkan. Ya subhanallah. Jadi dipisahkan antara saudara laki-laki dengan saudara laki-laki lainnya. Ini juga termasuk di antara bagian dari pengajaran. Ya, termasuk dipisahkan juga antara tempat tidur saudari perempuan dengan saudari perempuannya. Ya, karena banyak kejadian naudzubillah ya, namanya saudara perempuan akhirnya berbuat senonoh dengan saudara perempuan kandungnya. Saudara laki-laki berbuat senonoh dengan saudara laki-laki lainnya. Subhanallah, naudzubillah summa naudzubillah. Dimulai usia 7 tahun ini boleh kita mulai biasakan ya. Boleh kita mulai anjurkan ya subhanallah. Dan ini bagian dari ikhtiar ya untuk tidak adanya perbuatan zina antara saudara kandung dengan saudara kandung lainnya ya subhanallah. Dan nanti ya prosesnya, apalagi kalau zaman sekarang itu ya akhwat subhanallah, yang namanya tumbuh kembang anak-anak itu jauh lebih cepat daripada kita zaman dahulu. Dan usia balik anak-anak zaman sekarang itu jauh lebih cepat daripada kita zaman dahulu. Banyak faktornya. Ya, baik itu faktor dari tontonan maupun tuntunan ya. Nah, ini Masya Allah ya. Jadi biasakan anak kita jangan tidur bareng. Walaupun
itu dengan kakaknya, walaupun itu dengan adiknya sendiri. Subhanallah. Baik, kalau misalnya mau pisah kamar boleh nggak? Oh, boleh banget. Ya, kalau ada mampu ekonominya, masya Allah, maka ini yang lebih baik. Ini yang lebih baik. Ya, subhanallah. Nah nanti kalau memang tidak ada tadi ya, diantaranya adalah pisah untuk kasurnya. Ya, subhanallah, semoga Allah memberikan kemudahan ya ibu-ibu untuk kita semuanya dapat menjalankan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian kata Syekh wa yatimut tafriq fil madaji awalan li anna nabiyina sallallahu alaihi wasallam amarna bidzalik thumma li anna fi ittihadil madja' takshiful lil aurat wa ihtikaku bainal ajsam. Ini nih, saya mengatakan kenapa orang tua itu harus memisahkan tempat tidur anak-anak dengan anak-anak yang lain. Ya, baik itu anak laki-laki dengan laki-laki maupun anak perempuan dengan perempuan ataupun anak laki dengan perempuan. Ya, kenapa nggak boleh satu tempat tidur? Ya, karena ketika tidur itu ada terbukanya aurat. Ya, taksyiful lil aurat. Ya, ketika tidur kan orang nggak sadar, kadang auratnya kebuka. Ya, dan ketika tidur misalnya satu kasur, apalagi satu selimut, ya, maka bersentuhan antara kulit itu besar ya. Bersentuhan antara kulit itu terjadinya lebih besar daripada dipisah tempat tidurnya. Ya, jadi kemungkinan untuk bersentuhan kulit itu jauh lebih besar ya daripada dipisah tempat tidurnya. Dan subhanallah kata Syekh, wahtikakul baina al-jisam bima yahiju ala syarri wal fasad, khasatan bainal murahiqina wal murahiqat. Ya. Ketika gesekan kulit di antara mereka itu bersentuhan, ya subhanallah, maka ini akan memunculkan asyar, ya. Asyar itu kejahatan, wal fasad kerusakan di antara mereka, subhanallah, ya. Wa bainal murahiqina anfusahum wa bainal murahiquna anfusahunna. Apalagi di masa mereka sudah mulai sudah menginjak usia balik, ya subhanallah. Wa fadlan an hadza wa dzaka fal anfas war rawaih wal amrad tantaqil min hadza ila dzak, ya. Dan yang kedua, kenapa dipisah tempat tidurnya? Ya bisa jadi ada anak yang dia memiliki penyakit. Ya, penyakitnya itu kalau dia tidak dipisah dengan kakak adiknya, maka itu bisa menular di antara mereka. Jadi hadis ini sifatnya lebih umum kata Syekh, ya. Wa hadisur Nabi sallallahu alaihi wasallam ay wa hadisur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam am. Ya, sifatnya am. Wa lam yubayyinul illah minhu haitsu qala wa farriqu bainahum fil madaji'. Walam yadhkur lidzalika sababan fatandarij tahtahu kullal asbabil madhkurah bal wa ghairiha kadzalik. Jadi kita lebih berhati-hati saja karena ini memang perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang diperintahkan itu adalah bagian dari sesuatu yang baik, subhanallah, ya. Ini penting ya akhwat, subhanallah, untuk kita jadikan sebagai ilmu bagi kita, ya, bahwa seyogianya kita memisahkan tempat tidur anak-anak kita dimulai dari usia 7 tahun. Wa hiya ba'du aqwalil ulama fi dzalik. Qala al-Manawi fi Fathil Qadir syarhul Jami' as-Shaghir ay farriqu baina auladakum fi madaji'ihim allati yanamuna fiha idza ballaghu 10 hadran min ghawail syahwa wa in kunna akhwat. Ya, kalau Manawi beliau mengatakan bahwa dipisahkan tempat tidur anak, maksudnya kasurnya itu atau kamarnya jikalau mampu ketika mereka berumur 10 tahun. Ya, maka heboh tuh di antara para emak-emak. Saya lihat ada banyak kehebohan, ada yang mengatakan usia 10 tahun baru dipisah. Usia 7 tahun, ya. Kembali lagi, kalau kita mau di usia 7 tahun, dari mulai 7 tahun monggo silahkan, ya. Tapi kan setiap keluarga tuh kondisinya beda-beda. Ya enggak? Kondisinya beda-beda. Kalau baru bisa maksimal, jadi 10 tahun tuh batas maksimal. Kalau baru bisa 10 tahun dipisah, ya monggo silahkan. Ya. Tapi itu sudah batas maksimal. Kalau lebih dari itu sudah tidak diperkenankan. Ya. Dimulainya dari apa? Dari usia 7 tahun. Wallahu ta'ala alam. Kalau Al-Manawi, beliau lebih berpendapat usia 10 tahun. Lebih kehati-hatian ya dari gejolak nafsu kata beliau yang muncul walaupun itu sesama anak perempuan. Baik. Beda dengan At-Tibbi beliau mengatakan apa yang beliau katakan jam'u bainal amr bis salati wal farq bainahum fil madaji fi tufuliyah ta'diban lahum wa muhafadhatan li amrillah kullu ta'liman lahumul mu'ashira bainal khalq wa mawaqif fajtanibul maharim intaha qala lahul Khattabi. Disebutkan oleh At-Tibbi bahwa perintah salat dan pemisahan tempat tidur itu diantaranya adalah untuk
di sini ta'dib, mendidik ya. Jadi proses pendidikan dimulai dari usia 7 tahun untuk perkara sholat dan perkara memisahkan tempat tidur. Dan ini sebagai bukti untuk menjalankan perintah Allah, muhafadzatan di amrillah. Seluruhnya yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak terjatuh ke dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fajtanibul maharim. Wa fit ta'liq ala sunan Abi Dawud ma'a ma'alimus sunan disebutkan qala Syafi'i fil Mukhtasar. Disebutkan oleh Imam Syafi'i, beliau punya kitab namanya Mukhtasar. Walaupun kitab yang paling fenomenal kitabnya Imam Syafi'i itu ya akhwat adalah Al-Dan Ar-Risalah. Tapi ada Imam Syafi'i punya kitab namanya Al-Mukhtasar. Apa kata beliau? Wa 'alal aba'i wal ummahat an yu'addibu auladahum wa yu'allimuhum at-tahara was-salah wa yadribuhum 'ala dhalika idza 'aqalu wa ya'rifuhum sa'irul wajibatid diniyah wa ya'rifuhum tahrimuz zina wal liwat wal khamr wal kadhib wal ghibah. Masya Allah, ini komplit. Paket komplit ini Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Kata beliau, menjadi kewajiban nih bagi kita nih, kedua orang tua, baik itu kepada ayah maupun kepada bunda, untuk mengajarkan anak-anak kita bagaimana bersuci. Dimulai dari berwudu misalnya, bagaimana wudu yang baik itu seperti apa, tayamum itu seperti apa, kita yang ajarkan. Kemudian lanjut ke sholat, ya bagaimana cara sholat yang baik, bagaimana cara sholat yang bagus, ya Masya Allah. Dan mulailah boleh memukul anak-anak jika dia balik berani meninggalkan sholat, namun dengan pukulan yang tidak membekas. Ya, tentunya itu ya yang patut kita cermat. Dan mengajari kewajiban-kewajiban lain, kata Imam Syafi'i, seperti apa? Misalnya perkara-perkara yang tidak diperbolehkan dalam agama kita, seperti zina, liwat. Ya, apa sih bedanya zina dan liwat? Ada yang mengatakan zina itu sama dengan liwat, ada yang membedakan. Berarti kalau Syekh Mustafa Al-Adawi membedakan antara zina dan liwat. Zina, Imam Syafi'i ya, Imam Syafi'i membedakan kalau zina biasanya laki-laki dan perempuan, kalau liwat itu laki-laki dan laki-laki. Ya, perbuatan kaum Nabi Lut alaihissalam. Dan kita juga beritahukan kepada anak-anak kita bahwa khamr, minuman keras itu tidak boleh diminum. Nak, kita tuh muslim. Ya subhanallah, ini perkara yang mungkin sepele tapi harus kita ajarkan kepada anak-anak. Saking banyaknya ya sekarang itu subhanallah ya teman-teman. Minuman keras tuh di mana-mana ada. Sampai di toko-toko yang bukan kategorinya toko besar tuh ada sekarang. Ya. Baik, kemudian kita juga memberitahukan kepada anak-anak kita bahwa dusta itu dilarang. Ya. Mengomongi atau riba atau apa, ngomongin orang itu tidak boleh. Ya, kita tidak boleh ngerumpi. Ya, dimulai dari ibunya dulu, dimulai dari ayahnya dulu. Bagaimana dia anak-anak ya tidak bagaimana anak-anak mau mencontoh yang baik, yang menjauhi riba kalau di antara orang tuanya sendiri di situ ada majelis riba. Maka kita sebagai orang tua mampu menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita. Baik, wa fil 'aridah disebutkan al-'aridah itu adalah syarh Tirmidzi, kitab dalam syarah Tirmidzi. Disebutkan wahada ala tariqut tamrin ala tariqit tamrin ala ta'ah wa i'tiqad al-ibadah liyablugha haddul wujub wa yusahil ali. Dan ini kata Al-'Aridah dalam kitab Al-'Aridah syarah Tirmidzi, Imam Tirmidzi, bahwa ini adalah latihan. Tamrin itu adalah riyadhah, latihan. Nah, latihan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, dan membiasakan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai nanti masanya mereka balik dan tidak menemukan kesulitan lagi, ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan sedikit ya. Kata Syekh di sini, yamuru auladakum bis salat, kata beliau, fariqu bainahum fil madaji', hal yarji' ila qawlihi wa hum abna 'ashar am yarji' ila qawlihi wa hum abna 7. Ya Masya Allah, ini Syekh membahas. Ini nih ibu-ibu yang lagi rame nih. Nih Syekh membahas. Yang dimaksud dengan memisahkan anak dari tempat tidur itu, hum itu kembali ke mereka dipisahkan usia 10 atau 7. Ya. Atau kembali ke fariqu bainahum fil madaji itu sendiri. Kata beliau, amrun mustaqil la tata'allaq bis sinin. Ya, kata beliau, ya, ketika di situ disebutkan pisahkan tempat tidur mereka, ya. Apakah mereka dipisahkan ketika berumur 7 tahun atau 10 tahun, atau pemisahan itu tidak berkaitan dengan umur sama sekali. Maka kata Syekh, bima'na annal hadis yasluhu an yakuna ma'nahu fihi taqdim wa ta'khir wa yakun qawluhu fafarriqu bainahum fil madaji' ghairu muqayyad bisinin muayyan. Bahkan kata Syekh,
ketika hadis itu subhanallah ya disebutkan dengan takdim wa takhir, maka kata Syekh dalam hal ini tidak ada muqayyad, tidak ada kaitannya, tidak berkaitan sama sekali dengan umur. Ya, kapan saja bila kerusakan itu terjadi maka segera untuk dipisahkan. Faqulu qaulin minal qaulin lahu wajhu wadh-dhahir 'indi, kata Syekh, anna tafriq fil madji' mahallahu idza wajada asy-syarr wal fasad. Jadi kalau misalnya sebelum usia 7 tahun, sebelum usia 10 tahun kita lihat ada kerusakan di dalamnya misalnya, ada tanda-tandanya, maka mulailah dipisahkan. Ya, wa idza wajadal mard wal adha, atau misalnya ditemukan sebuah penyakit fi aysin, pada usia berapapun, maka segeralah untuk dipisahkan. Wallahu a'lam. Wala yatrukul walad ma'al bin bal wala ma'a akhi, kata beliau, bal wala ma'a nafsi amama syashat al-video wa tilvizyun allati tantashiru al-aflam ar-radilah wa tathabbut al-aghani al-khali'ah fakam min musibah hadathat bainal maharim bisababi dhalik. Ya subhanallah. Nih teman-teman, nasihat Syekh, jangan biarkan anak-anak kita tidur bersama anak laki-laki, anak perempuan kita. Baik itu saudara kandung ataupun yang lainnya. Ya, dan jangan biarkan dia tidur dengan di depannya dia menonton televisi atau mungkin tontonan-tontonan porno misalnya, film-film yang tidak baik atau nyanyian-nyanyian yang mengumbar syahwat. Ya, itu tidak diperbolehkan. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi, ya. Apakah selama ini kita sudah memberikan HP kepada anak kita padahal mereka belum pantas untuk menerimanya? Ya, nanti kita ditanya oleh Allah di akhirat. Kata Syekh, berapa banyak musibah yang terjadi karena kerusakan kerusakan ketika orang tua memberikan tontonan-tontonan yang tidak baik kepada anak-anak. Subhanallah. Wa kadzalika faltara'i thiyabul fatayat fil buyut fala takunna thiyaban yuftinu biha ikhwanihin adz-dzukur wa taltafit andaruhum ilal muharrim wa tuhayyiju fihimul kamin. Subhanallah. Dan perhatikan baju yang dipakai oleh anak-anak. Baju yang dipakai oleh anak-anak kita itu baju yang tidak mengundang syahwat. Ya, terutama baju fatayat tuh baju anak-anak perempuan. Ya, perhatikan kalau di depan orang lain atau di depan mahramnya sendiri. Ya, baik itu yang laki-laki misalnya, yaitu maka perhatikan baju yang dipakai. Subhanallah. Dan ini bagian dari ikhtiar kita untuk tidak terjadi kerusakan di dalam rumah. Subhanallah, subhanallah. Baik, ya ini insyaallah kita selesaikan sedikit lagi. Walaysat siyabul fatayat fa'asib bal li tara'il nafsiyati abnaiha wa li ra'il ab nafsiyat banati wa la takhrujul biqamisin naum amama abnaiha al-mumayyizin wal murahiqin aw al-balighin wa la yakhrujul ab kadhalik bi thiyabi yathiru intibah banat wa la yakhruj bi sirwal qasirun. Subhanallah. Ini dibahas semua sama Syekh nih. Fa inna hadza kullahu yusilu syarr wa yuhajju 'ala al-fawahis. Terutama kata Syekh, ya lihat dulu juga orang tuanya dalam berpakaian. Jangan sampai ibu-ibu, kata Syekh, ya emak-emak keluar rumah pakai baju tidur, pakai daster. Nah itu jangan, ya, karena ini akan mengajarkan hal-hal yang tidak baik juga bagi anak-anaknya. Dan janganlah bagi bapak-bapak dia memakai celana pendek yang mana lututnya kelihatan, auratnya kelihatan. Ini juga bagian dari sesuatu yang akan ditiru oleh anak-anaknya. Maka kembali lagi sebenarnya ya, kerusakan yang ada di luar itu kalau kita telaah lagi, maka sebenarnya itu berasal dari dalam rumah masing-masing. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, itu yang bisa saya sampaikan ya akhwat dalam kesempatan yang berbahagia ini. Insya Allah di pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan membahas kapan waktu anak-anak meminta izin. Jadi kapan anak-anak itu meminta izin kepada kedua orang tuanya, terutama ketika akan masuk ke dalam kamar orang tua. Itu juga diajarkan insyaallah oleh Syekh dalam kitab Tarbiyatul Abna. Wallahu ta'ala alam. Jikalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf. Jikalau ada kebenaran, pastinya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka mari kita dengarkan perintah Allah dan taati dan segera kita amalkan. Semoga Allah mampukan. Jazakumullahu khaira atas kehadirannya. Barakallahu fikunna jami'an. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.